bukan lagi ada di loh-loh batu, bukan lagi ada di benda-benda mati, tetapi dia ada di dalam makhluk hidup, di dalam benda hidup, di dalam benda yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah yang menjadi hal yang merupakan perhatian Rasul Paulus, supaya tidak ada perbedaan. Kalau golongan Paulus yang memimpin ibadah, ya sudah golongan Apolos juga datang ikut ibadah. Kalau ada di situ golongan Timotius yang memimpin ibadah, ya sudah golongan Paulus dengan golongan Apolos ikut ibadah. Jangan pilih-pilih pelayan. Kalau pilih pelayan, dia mempengaruhi pikiran dan pandangan, cara pandang kita. Bagaimana saya dan saudara mau menjadi surat Kristus yang bisa dilihat, apalagi dibaca oleh orang? Perkataan Tuhan Yesus di dalam amanat agung ketika dia terangkat ke surga, dikatakan pergilah di Matius 28 ayat 19-20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Tugas amanat ini ada pada saudara dan saya. Tidak ditekankan dalam bagian ini kepada para pelayan, kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada para penginjil atau kepada siapa, tapi semua tugas ini. Lalu bagaimana kita mau memberitakan Injil? Bagaimana kita mau menyampaikan Injil ini? Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 11 ayat 29 dan 30? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya hal ini menunjukkan dan menjelaskan saya dan saudara adalah suratnya. Saya dan saudara adalah bagian yang dikerjakan oleh Allah dalam segala pelayanan itu. Perintah Allah itu ada di dalam diri kita. Saya kemana saja saya harus memberitakan Injil. Saya harus menunjukkan hidup saya sebagai Injil itu. Ya, era sekarang kan era IT yang canggih toh. Ada kita HP sekarang Android, jadi pakai HP bisa Facebook, bisa WA, bisa Twitter, bisa yang lain-lain. Tetapi saudara, sebagai hamba Tuhan, kita ketika datang dalam persekutuan, handphone itu kita nonaktifkan saja. Peganglah Alkitab. Pegang itu, buku itu. Handphone itu ada sejuta kejahatan ada di dalamnya. Tapi firman Tuhan yang tertulis sebagai buku ini, itu iya dan amin. Bilang, aduh ini keadaan mendesak, dia cuma pegang handphone untuk aplikasi Alkitab. Saudara, ketika aplikasimu Anda buka, tetapi ketika saudara buka membaca, ada WA masuk, ada Facebook masuk, ada internet dengan berita-berita lain masuk, pasti saudara akan terganggu dan konsentrasi saudara tidak lagi mengikuti firman. Saudara akan melihat bagian ini, beritanya apa. Karena itu pasti saudara akan berada dalam posisi pilihan. Apakah ini penting ataukah ini hanya sebentar. Akhirnya saudara tidak lagi fokus di dalam pelayanan ini. Saudara tidak lagi fokus di dalam ibadah ini. Tetapi perkataan Rasul Paulus di dalam ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Sekarang koran semakin tidak lagi orang senangi. Surat-surat kabar sudah tidak banyak kita senangi. Karena sekarang punya Google, punya YouTube, ikuti
berita di situ lebih menarik daripada baca koran. Tapi saudara, di wilayah-wilayah yang tidak ada signal internet, koran itu sangat berharga sekali. Berita itu sangat mereka hargai sekali. Itulah saya dan saudara. Jadilah surat-surat yang di mana saja kita bisa ditempatkan. Ketika saudara saudara adalah surat yang diizinkan untuk ada dibaca di wilayah-wilayah yang saudara berdiri dan saudara anggap aduh tidak bagus bisa bagi saya. Tapi saudara adalah surat yang diutus ke sana. Biarlah dibaca di sana tentang Yesus di situ. Saudara, surat ini bisa ada di jembatan-jembatan, di bawah kolong jembatan. Surat ini bisa ada di pinggiran-pinggiran jalan. Surat ini bisa ada di kantor-kantor. Surat ini bisa terbuka di mana saja. Tapi kalau saudara kita terus menjadi alat yang hanya menggunakan handphone, kita adalah handphone, maka hanya pada bagian-bagian tertentu saja saudara dilihat orang. Sehingga dari berita ini, saya dan saudara adalah surat Kristus yang harus dibaca dan dilihat orang. Apa yang dikatakan oleh Yesus yang dikutip oleh Matius pasal 5 ayat 16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, perbuatan baik itu perbuatan berdasarkan firman Allah. Saudara, perbuatan baik adalah perbuatan yang berdasarkan perintah-perintah Allah, berdasarkan hukum Allah, berdasarkan aturan Allah, berdasarkan isi hati Allah. Yang harus saya dan saudara lakukan. Saya dan saudara buka itu dan dilihat oleh orang lain. Supaya apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2, ayat 10, supaya semua lidah itu mengaku, semua lutut itu bertelur. Karena saya dan saudara adalah surat yang dibaca. Ketika saya dan saudara adalah surat Kristus, pasti banyak orang dibawa ke dalam Kristus. Tetapi ketika saya dan saudara menjadi surat yang rusak, surat yang kotor, surat yang terbuka di sana-sini dan menceritakan dan menyaksikan hal yang tidak baik, hal yang buruk, akan ada pertanyaan, orang Kristen beginikah? Ketika saudara mengambil hak orang, ketika saudara merampok milik orang, nanti dibilang orang Kristen beginikah? Prosesi pembaptisan di Sungai Yordan. Ketika orang-orang datang dan mau dibaptis, para prajurit, para pemungut cukai, mereka bertanya, apa yang harus kami buat? Yohanes katakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itulah surat Kristus. Orang yang bekerja di tengah berbagai badai hidup yang dia hadapi, dia tidak mau mengganggu orang lain. Dia tetap pada dirinya sendiri. Cukupkanlah dirimu dengan gaji. Itulah surat Kristus. Tetapi ketika saudara mengambil haknya orang, saudara sudah mengutus itu. Saudara sendiri yang membuat dia menjadi rusak karena perlakuan saudara sendiri. Saudara-saudari, sebagai persekutuan orang percaya, tentunya hal yang terindah dari pembacaan kita di ayat 18 atau ayat 16 dan 18, dengan jelas Rasul Paulus berkata atau menuliskan di sana, dikatakan demikian. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Di ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang besar. Inilah saudara, ada waktu saat dimana kita akan mengalami itu. Kita akan diubah oleh pekerjaan Allah, oleh roh Allah. Untuk kemuliaan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bagian ini bagaimana menjadi orang Kristen atau orang Kristen adalah surat Kristus. Pertama,
saya kutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalamnya. Sadar dan akui itu. Karena Allah yang memberikan roh, ruah, nefes, Allah yang menghembuskan, dan itu ada di dalam diri saudara dan saya. Jangan kita mempermalukan roh Allah itu. Karena kita adalah bait Allah, roh Allah diam di dalam. Ketika roh Allah diam di dalamnya, di dalam diri-diri orang-orang percaya itu ada kemuliaan Tuhan. Di dalam diri orang percaya itu ada kuasa. Di dalam diri orang percaya itu ada kekuatan. Hal yang kedua, saudara-saudari, saya kutip dari kitab Yakobus pasal 4. Dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudara, di sana sini kita dengar orang bicara, orang berfirman, orang berkhotbah, orang berceramah, orang menyampaikan firman dengan berapi-api. Tapi hari ini pertanyaannya, di manakah perbuatan? Hari ini Tuhan bertanya, di manakah perbuatan? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Inilah bagian yang akan menjempatkan saya dan saudara menjadi surat Kristus. Ketika kita menolong, ketika kita mengasihi, ketika kita melayani orang lain, dia akan percaya Yesus ada di dalam diri kita. Karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Allah itu kasih. Sehingga ketika kita mengasihi seseorang, berarti kita sedang memberitakan Injil. Bahwa Allah dalam nama Yesus Kristus ada di dalam saya. Dan kasih itu yang saya teruskan bagi saudara. Itulah surat Kristus. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang ketiga dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Saya kembali lagi pada kalimat yang Yohanes sampaikan ketika prosesi pembaptisan di Sungai Yordan. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan mengambil bukan punyamu. Jangan. Kristus itu seperti itu, sederhana saja. Ketempuh kata-kata, ketempuh perbuatan, kelakuan yang menyakiti orang lain, melecehkan dan mengusik orang lain. Tuhan akan memperhitungkan itu. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami merindu kasih dan anugerah-Mu menolong dan menopang kami, menguatkan kami dan memampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu yang telah kami dengar, supaya kami menjadi surat-surat Kristus yang dilihat dan dibaca oleh orang, sehingga Injil Kerajaan Allah terus diberitakan. Berkatilah sabda-Mu di dalam setiap kami yang mendengarnya, supaya kami melakukan itu. Tuhan memberkati semua yang mengalami persekutuan pada pagi hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi gereja dan pemerintah. Kami berdoa dan menyerahkan para pimpinan-pimpinan kami dari arah sinode klasis dan jemaat-jemaat. Para pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua jemaat, pengasuh sekolah minggu, pengajar-pengajar agama Kristen, guru-guru agama Kristen di setiap sekolah dan kampus. Lipat kemahakuasaan-Mu Tuhan memberkati.
Tuhan memberkati seluruh pelayanan-pelayanan pekerjaan dari semua umat-Mu yang menempatkan dirinya sebagai surat-surat Kristus, baik di pemerintahan, swasta maupun wira swasta. Supaya dengan apa yang kami kerjakan dan kami usahakan, kami tetap menjadi surat Kristus yang memberitakan Injil bagi sesama kami. Kami berdoa Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh pelayanan kami di tanah Papua, di pulau-pulau pesisir pantai Gunung Lembah dan pedalaman, daerah aliran sungai Rawa di seluruh tanah Papua, utara, selatan, timur, barat. Tuhan, Engkau mengenal seluruh hamba-hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan sidang klasis GKI Port Numbai yang hendak dilaksanakan pada bulan September. Biarlah berlangsung seturut kasih dan anugerah Tuhan. Lalu seluruh proses pemilihan badan pekerja klasis itu terjadi menurut kehendak Tuhan, bukan karena ada kelompok, golongan, dan karena kepentingan tertentu. Saat ini kami juga berdoa Bapa untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang ada di Provinsi Papua, dari aras Bapak Gubernur dan seluruh pimpinan OPD yang ada, sampai di kampung-kampung, ada kepala kampung. Tuhan memberkati. Tuhan pelihara dan karuniakan hikmah, takut akan Tuhan di dalam semua program pemerintahan. Kami juga berdoa Bapa di surga, kami menyerahkan pimpinan-pimpinan TNI Polri, Bapak Pangdam 17 Cendrawasih, Bapak Kapolda Papua, dan seluruh jajarannya, sampai ada di kampung-kampung yang disebut dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas. Biarlah semua orang bekerja dengan tanggung jawabnya masing-masing, dan di dalamnya mereka yang seiman dengan kami menjadi surat-surat Kristus yang hidup. Apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, Tuhan, Engkau sajalah yang mau menegur dengan cara-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di legislatif, DPRP, DPRD, MRP, Tuhan, supaya mereka benar-benar menjadi surat Kristus, benar-benar mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan mau menghadirkan seluruh perkataan Tuhan di dalam tanggung jawab ini. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa dan juga menyerahkan kondisi Papua. Segala konflik yang terjadi Tuhan, kami tidak tahu di balik konflik itu siapa punya kepentingan yang mengatasnamakan negara. Hanya Tuhan yang tahu. Dari tempat ini kami mohon Tuhan, kami tidak mau lagi banyak pertumpahan darah orang-orang yang tidak berdosa itu. Sebab kami berkeyakinan menurut Kejadian pasal 4, Kain dan Habel. Ketika orang benar yang berkenan di hati Tuhan dibunuh, darahnya akan berseru kepadamu dari dalam tanah, dan Tuhan pasti mengutuk siapa yang melakukan dan tanah di mana darah itu dikuburkan atau nyawa itu. Tuhan, kami mohon ampun karena pertikaian, pembantaian masih terjadi di atas tanah Papua ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk pergumulan jemaat, kebutuhan jemaat, panitia pembangunan fisik gedung gereja Pengharapan, penyelesaian gedung Parwik Aspol. Tuhan tahu semua yang dibutuhkan. Hanya oleh pertolongan Tuhan, hanya oleh perkenan Tuhan, semua ini berjalan. Kami mau berdoa untuk unsur-unsur jemaat PKB, PW, PAM, dan PAR, badan pelayan di tingkat jemaat maupun di WIK-WIK, pengurus-pengurus unsur di WIK, diberkati Tuhan, dijaga, dipelihara, dan dilindungi. Pengurus-pengurus KSP diberkati Tuhan, di semua KSP yang ada dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Kami berdoa Tuhan untuk urusan-urusan tingkat jemaat. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan menyertai supaya semua program mereka yang dapat mereka lakukan, mereka kerjakan menurut kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru. Baik sebagai ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN, BUMD,
buruh, petani, nelayan, supir taksi, tukang ojek, jualan pinang, sayur, kue, dan sebagainya, perkiosan, dan sebagainya. Tuhan, dari tempat ini hamba berdoa dan mohon berkat-Mu Tuhan, yaitu kekuatan, bimbingan, dan juga segala sumber-sumber berkat yang baik di dalam tiap-tiap umat kami. Anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, anak-anak kami dalam studi mereka, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, yang ada di Papua, di Jayapura, bahkan di luar Papua. Tuhan jaga, pelihara, dan lindungi kami. Warga jemaat kami, anak-anak kami dalam pekerjaan mereka, yang ada di Papua maupun di luar Papua. Tuhan jaga, pelihara, dan lindungi mereka. Kami berdoa Bapa di surga, kami menyerahkan anak-anak muda kami dalam mencari pekerjaan, dalam mencari teman hidup. Hanya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyediakan dan memberikan menurut waktu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk semua mereka yang ada di rumah-rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Kami juga teringat kasih kami Pendeta Tisbet SJ Rarawi. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Didemus E.A. Watopa yang Tuhan berkenan memanggil istri kekasih dari kehidupan mereka. Pengharapan, kekuatan, dan penghiburan, pemulihan dan kesembuhan hanya datang dari Allah yang hidup Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan ibu-ibu di dalam jemaat kami yang mengandung dari 0 bulan sampai 9 bulan. Tuhan memberkati kandungan-kandungan mereka dan janin yang ada di dalam kandungan mereka. Tuhan lindungi di dalam kasih dan anugerah Tuhan, supaya pada waktu yang Tuhan telah tetapkan dan tentukan, seluruh proses persalinan berjalan dengan baik. Tuhan memberkati para medis yang selalu menolong, para medis yang selalu setia untuk melayani ibu-ibu ketika mereka dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati para medis, Tuhan berikan hikmah, Tuhan berikan kekuatan dan petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam pelayanan mereka. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi janda, duda, yatim, yatim piatu, dan para lansia di dalam jemaat kami yang ada di WIK Gajah Putih, WIK Ampera, WIK SGO, WIK Aspol, WIK Oikumene, WIK Lovekam, WIK Percetakan, WIK APO, dan Diaspora. Tuhan, kami hanya mendoakan mereka, kasih sayang dan waktu Tuhan, itulah anugerah yang terindah bagi semua mereka. Makan minum mereka ataupun kondisi apapun yang dihadapi, Tuhan, Engkaulah penolongnya. Ketika ada anak, cucu, menantu, ketika ada orang-orang dekat yang menolong mereka, dari tempat ini hamba mohon berkat Tuhan untuk mereka yang melayani janda, duda, dan para lansia, tapi juga anak yatim, yatim piatu. Bapa di surga, semua pelayanan kami di pagi hari ini, mulai dari pemandu pujian, pemain organ, persembahan pujian dari Bapak Reba dan juga Bapak Penatua Jatuangi, majelis piket, WIK Ampera, dan juga seluruh multimedia, pegawai gereja. Tuhan, kami hanya melakukan tugas-tugas kami yang sebagaimana kami biasa lakukan. Kesempurnaan yang terindah dan berkat yang sempurna itu hanya datang dari Allah bagi semua yang melayani ini, bagi semua yang mengerjakan pekerjaan itu. Demikian juga dengan pemandu pujian, diberkati Tuhan. Bapa terima kasih, Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Kami hendak pulang dan masuk pada minggu kerja yang baru, aktivitas yang baru di minggu yang baru. Tuhan, karuniakanlah kekuatan, berilah bimbingan dan petunjuk-Mu kepada kami dalam melaksanakan segala tugas-tugas itu, supaya kami menjadi berkat. Pelayanan dan keterlibatan kami di dalam ibadah-ibadah, Tuhan memberkati, baik yang dikunjungi, yang melayani, dan semua yang turut serta di dalamnya. Diberkati Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, kami menyerahkan semua kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, kami menaruh semua harapan kami di
dalam tangan Tuhan. Sayangilah kami semua Bapa, dan tuntunlah kami, pimpinlah kami di dalam kasih dan anugerah-Mu. Pulanglah bersama dengan kami. Ampunilah segala salah dan dosa yang kami lakukan dan kami perbuat. Dengarkanlah doa kami, dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyampaikan syafaat ini. Amin. Mari kita siapkan nyanyian rohani 173. Kita hendak nyanyikan ayat 1-2 dalam keadaan duduk dengan aksi spontanitas 5 menit penunjang pelayanan diberikan. Dan pada ayat ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Akhirnya saudara-saudariku, hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu di dalam seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Semua orang percaya dipersilakan duduk dalam saat teduh.
Semua orang percaya silakan berdiri. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan yang melayani pada pagi hari ini, baik piket Majelis Wik Ampera, pemandu pujian pemain orgen, persembahan pujian dari Bapak Reba dan Bapak Tuange, tim multimedia, seluruh pegawai gereja, operator sound system. Sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah pada pagi hari ini. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, jadilah berkat, jadilah surat Kristus bagi semua orang dalam segala hal. Terimalah salam dan hormat kami. Shalom.